mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, bertemu lagi dengan saya Bu Ella dalam pembelajaran apa? Iya, betul sekali, IPS. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yuk, duduk yang rapih, sikap siap sempurna, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, alhamdulillah, berarti berangkat semua ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, presensi satu persatu. Aan hadir, Aldi hadir, Anggi hadir, Anif hadir, Asrofi hadir, Frandisa hadir, Gilang hadir, Java hadir, Jesse hadir, Ratri hadir, Rehan hadir, Rizka hadir, Ridwan hadir, Tia hadir. Baik anak-anak, kemarin ada yang tahu kita membahas tentang pembelajaran apa? Ya, keragaman suku bangsa di Indonesia. Untuk hari ini kita akan membahas pembelajaran tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran ketiga. Oke, anak-anak. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab keragaman budaya di Indonesia, yaitu tentang keadaan geografis, penjuru Indonesia yang beragam, pengaruh kebudayaan asing yang masuk dalam wilayah tertentu, perbedaan suatu iklim dari wilayah ke wilayah lainnya. Indonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki ras yang berbeda-beda. Indonesia juga memiliki sejarah yang berbeda-beda. Indonesia juga memiliki agama yang berbeda-beda dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Untuk materi selanjutnya yaitu cara melestarikan dan menjaga keragaman budaya di Indonesia, yaitu mempelajari budaya bangsa, memperkenalkan budaya kepada orang lain, memperkenalkan budaya kepada negara lain, tidak terpengaruh budaya asing. Jadi kita harus tetap menerima budaya asing, tetapi kita harus menyaringnya, yaitu dengan mengembangkan budaya kita sendiri. Oke, cara merukunkan keragaman budaya di Indonesia yaitu 1. Saling menghargai dan menghormati. 2. Kerjasama untuk melestarikan budaya Indonesia. 3. Membuat event yang bertujuan untuk melestarikan budaya Indonesia. 4. Menjaga toleransi di dalam keberagaman. Nah, ini juga kita harus saling menghormati satu sama lain. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memutarkan sebuah video penjelasan tentang keragaman budaya, etnis, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Disimak ya videonya, kemudian dicatat mana yang harus dicatat. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Guru. Pada kali ini, dalam video ini Pak Guru akan mengajak kalian belajar ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan kita pelajari adalah keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama.
Yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah satu, keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di lingkungan sekitar. Yang kedua, keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat. Yang ketiga, keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Anak-anak, jenis-jenis keragaman yang ada di Indonesia itu misalnya adalah yang pertama, keragaman di bidang sosial. Yang kedua, di bidang ekonomi. Yang ketiga, keragaman di bidang budaya. Yang keempat, keragaman etnis. Dan yang kelima adalah keragaman di bidang agama. Keragaman di bidang sosial itu misalnya adalah tempat tinggal. Anak-anak, penduduk Indonesia tinggal di berbagai tempat, baik itu di desa, di kota, pegunungan maupun ngarai. Masing-masing memiliki keragaman sosial yang berbeda-beda. Di desa berbeda dengan di kota. Kehidupan penduduk pegunungan dengan ngarai juga ada perbedaan. Yang kedua adalah pendidikan. Keragaman pendidikan juga menentukan kehidupan sosial di dalam masyarakat. 3. Profesi. Kehidupan sosial juga dipengaruhi oleh profesi. Profesi di sebuah tempat, misalnya di desa, itu adalah petani, pedagang. Tapi kalau di kota, biasanya profesi kebanyakan adalah karyawan, kemudian buruh, jasa, dan lain-lain. Yang kedua adalah keragaman ekonomi, misalnya agraris. Apa itu? Agraris adalah masyarakat yang bekerja dari hasil pertanian. Ini biasanya ada di daerah pedesaan. Ekstraktif. Ekstraktif itu adalah kegiatan mengambil sumber daya alam langsung dari alam. Ini disebut dengan penambangan. Yang ketiga adalah perdagangan. Perdagangan adalah menyalurkan barang kepada konsumen. Yang keempat, jasa. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang memberi manfaat tetapi tidak berupa barang. Nah, inilah contoh keragaman ekonomi. Bagaimana manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, di masing-masing daerah itu berbeda-beda, tergantung dari sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor alam dan faktor geografisnya. Misalnya kalau di daerah pesisir pantai itu pekerjaan mayoritas penduduk adalah sebagai nelayan. Kalau di desa, petani atau peternak. Nah, itulah keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu keragaman budaya. Apa saja itu keragaman budaya? Yang pertama adalah misalnya upacara adat. Banyak sekali upacara adat yang ada di Indonesia. Di daerahmu juga saya yakin juga banyak sekali upacara adat yang digelar, diselenggarakan oleh masyarakat setempat. Misalnya di Jawa itu ada upacara adat mitoni, ada acara sedekah bumi, ada sedekah laut, dan masih banyak yang lain. Di masing-masing daerah itu memiliki upacara adat yang berbeda-beda.
karena setiap suku itu memiliki tata cara sendiri-sendiri. Lalu yang kedua adalah rumah adat. Rumah adat di Indonesia itu banyak sekali karena tiap suku-suku itu memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya di Jawa itu ada rumah joglo, kemudian di Papua itu ada rumah bonai. Yang ketiga adalah pakaian tradisional. Indonesia kaya akan budaya, termasuk pakaian tradisional. Pakaian tradisional yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali dan memiliki keunikan tersendiri. Misalnya di Jawa itu ada kebaya, ada ulos, ada bundu ganduang, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah makanan khas. Ini menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi wisatawan, karena Indonesia itu memiliki makanan khas yang sangat banyak sekali dan rasanya enak. Contohnya makanan khas dari Padang itu ada rendang yang sudah terkenal sampai di mana-mana. Kemudian gudeg ini dari Jogja. Jadi orang bilang gudeg itu pasti yang diingat adalah Jogja. Kemudian pempek ini dari Palembang. Nah, makanan-makanan ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mereka ingin merasakan nikmatnya makanan khas dari Indonesia. Nah, anak-anak, inilah keragaman budaya bangsa kita yang harus kita syukuri dan harus kita jaga supaya budaya ini tidak punah dan tetap lestari. Kemudian etnis. Etnis ini dipengaruhi oleh tipe fisik. Tipe fisik itu contohnya warna kulit, bentuk mata, warna lambung. Ada yang warna kulitnya putih, ada yang agak coklat, dan ada juga warna kulitnya hitam. Kemudian bentuk mata ada yang sipit, ada yang bulat. Warna rambut ada yang hitam, ada yang pirang. Di Indonesia juga memiliki tipe fisik yang berbeda, meskipun perbedaannya itu tidak terlalu mencolok. Yang kedua adalah bahasa. Anak-anak Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat banyak dan beragam, karena masing-masing suku memiliki bahasa daerah masing-masing. Tercatat ada 652 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Ada yang patrilineal yang menurut garis bapak, ada yang matrilineal menurut garis ibu. Yang keempat adalah kesenian. Kesenian yang ada di Indonesia begitu banyak sekali, karena masing-masing suku punya kesenian adat tersendiri. Misalnya tarian adat, misalnya pertunjukan, alat musik tradisional, dan lain-lain. Keragaman agama. Agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah ada 6. Apa itu? Yang pertama Islam, kemudian kedua Kristen, 3 Katolik, Hindu, 5 Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Itulah keragaman agama yang ada di Indonesia. Meskipun berbeda-beda, kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, kita harus memiliki sikap toleransi. Meskipun berbeda agama, kita harus tetap hidup rukun, berdampingan. Kita tidak saling menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya. Meskipun beragam, tetapi keberagaman itu memiliki manfaat. Yang pertama, menjadikan Indonesia istimewa terutama di mata dunia. Yang kedua,
menjadi bagian dari identitas dan jati diri bangsa yang membedakan dari bangsa lain di dunia. Yang ketiga, menumbuhkan nasionalisme atau cinta tanah air. Yang keempat, menjadikan kebudayaan di Indonesia kaya dan unik sehingga menambah daya tarik pariwisata. Yang kelima, menjadi salah satu sumber pendapatan ekonomi nasional. Yang keenam, kebudayaan yang beragam di Indonesia menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan di dunia. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar keberagaman ini tetap terjaga? Yang pertama, kita harus saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, kita harus saling bekerja sama untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, saling tolong-menolong antar manusia mengalami musibah atau kesulitan. Yang keempat, harus saling bergaul dan tidak membeda-bedakan teman yang berbeda dengan kita. Nah, itulah anak-anak, pembelajaran pada hari ini semoga bermanfaat. Ingat, meskipun kita berbeda, kita adalah satu bangsa Indonesia. Kita tidak boleh saling menghina, kita tidak boleh saling mengejek, kita harus bersatu. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, begitu anak-anak. Baik, sekarang Ibu akan membagi kelompok dua orang ya. Oke, kelompok 1 Aldi dan Rehan. Kelompok 2 Anggi dan Asrofi. Kelompok 3 Aan dan Java. Kelompok 4 Rizka dan Via. Kelompok 5 Anif dan Ratri. Kelompok 6 Prandisa dan Ridwan. Kelompok 7 Gilang dan Jesse. Oke, sekarang duduk bersama kelompoknya. Yuk, sekarang kerjakan lembar kerja peserta didik, yaitu hasil diskusi. Jadi kalian harus diskusi tentang apa? Ya, faktor-faktor penyebab keragaman budaya di Indonesia. Kedua, cara melestarikannya. Ketiga, menjaga keragaman budaya di Indonesia. Keempat, cara merukunkan keragaman di Indonesia. Oke, sekarang dikerjakan ya soalnya. Saya dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi faktor-faktor penyebab keragaman budaya di Indonesia, pengaruh kebudayaan asing yang masuk dalam wilayah tertentu, perbedaan suatu iklim dari wilayah ke wilayah lainnya, agama, cara melestarikan dan menjaga keragaman budaya di Indonesia, memperkenalkan budaya kepada orang lain, memperkenalkan budaya kepada negara lain, tidak terpengaruh budaya asing, cara mempertemukan keragaman di Indonesia, kerjasama untuk melestarikan budaya di Indonesia, membuat event yang bertujuan untuk melestarikan budaya Indonesia, menjaga toleransi di dalam keragaman. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi faktor-faktor penyebab keragaman budaya di Indonesia, keadaan geografis penjuru Indonesia yang beragam. Indonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Cara melestarikan dan menjaga keragaman budaya Indonesia, mempelajari budaya bangsa, memperkenalkan budaya kepada orang lain, memperkenalkan budaya kepada negara lain, cara merukunkan keragaman di Indonesia, saling menghargai dan menghormati, kerjasama untuk melestarikan budaya di Indonesia,
membuat yang bertujuan untuk melestarikan budaya Indonesia. Dari kelompok 3 membacakan hasil diskusi faktor-faktor penyebab keragaman budidaya di Indonesia, pengaruh kebudayaan asing yang masuk dalam wilayah tertentu, 2. Perbedaan suatu iklim dari wilayah ke wilayah lainnya, 3. Agama. Lanjut, cara melestarikan dan menjaga keragaman budaya di Indonesia. 1. Memperkenalkan budaya kepada orang lain. 2. Memperkenalkan budaya kepada negara lain. 3. Tidak mempengaruhi budaya asing. Terus cara merukunkan keragaman di Indonesia. 1. Kerjasama untuk melestarikan budaya di Indonesia. 2. Membuat event yang bertujuan untuk melestarikan budaya Indonesia. 3. Menjaga toleransi di dalam keberagaman. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Faktor-faktor penyebab keragaman budaya di Indonesia. Keadaan geografis penjuru Indonesia yang beragam. Indonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga yaitu ras. Kemudian cara melestarikan dan menjaga keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, mempelajari budaya bangsa. Yang kedua, memperkenalkan budaya kepada orang lain. Yang ketiga, memperkenalkan budaya kepada negara lain. Kemudian cara merukunkan keragaman di Indonesia. Yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati. Kemudian kerjasama untuk melestarikan budaya di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu membuat event yang bertujuan untuk melestarikan budaya Indonesia. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Faktor-faktor penyebab keragaman budaya di Indonesia. Keadaan geografis penjuru Indonesia yang beragam. Indonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Ras, cara melestarikan dan menjaga keragaman budaya di Indonesia. 1. Mempelajari budaya bangsa. 2. Memperkenalkan budaya kepada orang lain. 3. Memperkenalkan budaya kepada negara lain. Cara kerukunan keragaman di Indonesia. 1. Saling menghargai dan menghormati. 2. Kerjasama untuk melestarikan budaya di Indonesia. 3. Membuat event yang bertujuan untuk melestarikan budaya Indonesia. Saya dari kelompok 6 kelas 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Faktor-faktor penyebab keragaman budaya di Indonesia. 1. Keadaan geografis penjuru Indonesia yang beragam. 2. Indonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. 3. Ras. Cara melestarikan dan menjaga keragaman budaya di Indonesia. 1. Mempelajari budaya bangsa. 2. Memperkenalkan budaya kepada orang lain. 3. Memperkenalkan budaya kepada negara orang lain. Cara merukunkan keragam di Indonesia. 1. Saling menghargai dan menghormati. 2. Kerjasama untuk melestarikan budaya di Indonesia. 3. Membuat event yang bertujuan untuk melestarikan budaya Indonesia. Saya dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi faktor-faktor penyebab keragaman budaya di Indonesia. 1. Pengaruh budaya asing yang masuk dalam wilayah tertentu. 2. Perbedaan suatu iklim dari wilayah ke wilayah lain. 3. Agama. Cara melestarikan dan menjaga keragaman budaya di Indonesia. 1. Memperkenalkan budaya kepada orang lain. 2. Memperkenalkan budaya kepada negara lain. 3. Tidak terpengaruh budaya asing. Cara merukunkan keragaman di Indonesia. 1. Kerjasama untuk melestarikan budaya di Indonesia. 2. Membantu event yang bertujuan untuk melestarikan budaya Indonesia. 3. Menjaga toleransi di dalam keberagaman. Sekian pembacaan hasil diskusi. Baik anak-anak, untuk penyimpulan hari ini akan Ibu bacakan ya. Keragaman sosial, etnis, dan budaya yaitu 1. Keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di lingkungan sekitar. 2. Keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat.
3. Keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Jenis-jenis keragaman yaitu ada sosial. Sosial ada tempat tinggal, pendidikan, profesi. Ekonomi ada apa saja? Betul, agraris, ekstraktif, perdagangan, dan jasa. Budaya? Ya, ada upacara adat, istiadat, dan lain sebagainya. Ada etnis, dan yang terakhir ada agama. Baik, agama ada berapa? Ya, ada banyak ya, ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Baik, terus yang mempengaruhi faktor perbedaan apa? Iya, iklim, geografi, dan lain sebagainya. Baik, sekian dari Ibu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yuk, duduk yang rapih, sikap siap sempurna, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga kita dapat bertemu minggu depan. Baik. Untuk tugas selanjutnya yaitu soal evaluasi dikerjakan di rumah ya. Sekian dari Ibu, apabila ada salah kata, tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera.